Yang orang yang menjaga sembahyang, manfaat yang didapatnya adalah antara lain berkah rezekinya. Nukar bajunya untuk taat kepada Allah. Nukar kendaraannya dibawanya taat kepada Allah. Apa yang ditukarnya berkah, sehingga selalu membawa kepada taat lawan Allah. Nah, ini berkah rezeki. Ya Habibana Ali. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, dicontohkan Allah memerintahkan kita bimuhafazatis salawat. Ini Al-Quran, wahafizu, jaga, pelihara sembahyang. Sembahyang ini ibadah yang paling pokok. Allah suruh kita memeliharanya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keluar dari waktunya. Itu arti menjaga. Wahafidhu ala salawat. Nah, Tuhan kadang nyuruh sembahyang, tapi nyuruh jaga. Jadi bukan hanya sekedar sembahyang, tapi dijaga sembahyang itu, dipelihara. Pelihara sembahyang, jaga sembahyang. Karena kalau kita sembahyang, banyak manfaat yang kembali kepada kita. Sedikit pun manfaat itu kadada kepada Allah. Kita mau sembahyang, mau kada Allah, kadada urusannya. Kadada manfaatnya bagi Tuhan, kadada mudaratnya kalau kita kada sembahyang. Tapi ini untuk kita. Nah, apa manfaat sembahyang itu yang kembali kepada kita kalau kita bisa menjaganya? Pertama disebutkan mardatun li rabbik tabaraka wa ta'ala. Sembahyang itu keridhaan dari Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sembahyang itu dijaga, sembahyang itu dipelihara, Tuhan ridha lawan kita. Allah senang dengan kita. Nah, Allah bila senang dengan kita, siapa nak untung? Kita. Manfaat keridhaan Allah itu kepada kita. Mardatun lirabbi tabarak wa ta'ala. Orang yang menjaga sembahyang itu manfaat yang kembali kepada dirinya, keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ijabatul doa. Nah, dikabulkan doa. Jadi kalau kita sembahyang ini menjaga, kita berdoa, dikabulkan Tuhan doa. Bila doa itu kabul, manfaatnya kepada siapa? Kepada kita juga. Nah, kepada kita nyaman mendoa kita kabul. Wa qabulul a'mal, diterima amal-amal ibadah kita. Kalau kita jaga sembahyang dengan baik, amal-amal ibadah lain itu diterima oleh Allah. Nah, kalau sembahyang ini kada kita jaga, maka amal-amal lain pun umpat juga. Orang kada menjaga sembahyang, puasa ditolak Tuhan puasanya. Orang ini kadang menjaga sembahyang, penyedekah, sedekahnya ditolak oleh Allah. Orang ini kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada, naik hajinya mardut, ditolak oleh Allah. Karena sembahyang ini sentralnya. Nah, jadi manfaat itu kembali kepada orang yang sembahyang itu. Wa barakatun fir rizki, berkah rezeki. Nah, orang yang penyembahyang ini, artinya penyembahyang itu artinya orang yang sembahyang tepat waktu. Itu rezekinya berkah. Rezeki berkah itu belum tentu banyak, sedikit tapi berkah, apalagi banyak berkah. Nah, rezeki yang berkah inilah yang membawa kepada taat terhadap Allah.
Duit ini bila 10.000 tapi berkah, maka duit ini akan membawa kita kepada ibadah. Nah, bila ada duit di kantong kita, duitnya kada berkah, maka duit itu akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik, membawa kepada hal-hal yang maksiat. Kalau duit ini duit yang kada berkah. Nah, orang yang sembahyang, orang yang menjaga sembahyang, manfaat yang didapatnya adalah antara lain berkah rezekinya. Nah, nukar bajunya untuk taat kepada Allah. Nukar kendaraannya dibawanya taat kepada Allah. Apa yang ditukarnya berkah, sehingga selalu membawa kepada taat lawan Allah. Nah, ini berkah rezeki. Wa syafi'un an sahibiha, dan memberi syafaat orang yang sembahyang itu. Sembahyang ini memberi syafaat lawan inya, baik menghadapi malaikatul maut. Nah, sembahyang ini memberi syafaat, baik menghadapi munkar dan nakir. Sembahyang ini memberi syafaat kepadanya. Salah satu contoh taat yang mana manfaatnya itu kembali kepada orang yang melakukannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa nahaka an tarkis shalah, Allah melarang engkau daripada meninggalkan sembahyang. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sembahyang itu kenapa sebabnya Allah melarang? Karena kalau kita meninggalkan sembahyang itu banyak kemudaratan yang kembali kepada kita. Banyak mudarat yang kembali kepada kita. Kalau untuk Allah kada ada mudaratnya, kita kada sembahyang. Sedikit pun Allah kada terganggu dengan kita kada sembahyang. Tapi kita yang banyak dapat kemudaratan kalau kita meninggalkan sembahyang. Makanya Allah berulang-ulang, Rasulullah pun demikian, jangan tinggalkan sembahyang itu. Karena meninggalkan sembahyang itu adalah awal dari kehancuran iman, kehancuran Islam, kehancuran orang yang meninggalkannya itu. Nah, oleh karena itu dilarang, sangat dilarang meninggalkan sembahyang itu, karena ini pangkal kemudaratan yang akan datang pada dirinya. Li'annaha rab'ul barakah min kasbihi wa rizqih. Tuhan itu melarang kita jangan sekali-kali kada sembahyang. Karena bila kita kada sembahyang itu berkah ini diangkat. Berkah umur, berkah rezeki, berkah usaha diangkat oleh Allah. Maka bila berkah ini diangkat oleh Allah, kada ada kebaikannya lagi. Usaha kita kalau berkahnya diangkat, usaha itu kada akan baik lagi. Rezeki diangkat berkahnya, akan membawa kepada kejahatan-kejahatan. Nah, itu orang kada sembahyang itu ditariki Tuhan berkah-berkah itu. La yuqbalu minhu sairul a'mal, tidak diterima daripadanya sekalian amal. Pemuasa orangnya tapi sembahyang benu kada diterima Tuhan puasanya itu. Orangnya penyedekah, bakal sedekah nomor 1, tapi kada penyembahyang, sedekahnya kada diterima oleh Allah. La yuqbalu minhu sairul a'mal. Dan orang yang meninggalkan sembahyang itu berhak disebut syaqiyun, orang yang celaka artinya. Orang yang celaka. Nah, makanya tadi setiap kali Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti banyak manfaat kembali ke kita. Bila mana Allah melarang kita memperbuat sesuatu, karena di situ banyak mudarat kembali kepada kita bila kita